Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hoirul Ahmad Basuni, guru IPS di SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman lingkungan sekitarnya. Tema 2, keberagaman lingkungan sekitar, oleh Hoirul Ahmad Basuni SPD, SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Pada tema 2, keberagaman lingkungan sekitar, peserta didik diharapkan mampu membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis, mengenal atau mengidentifikasi kehidupan masyarakat praaksara pada aspek sosial ekonomi, menjelaskan proses interaksi sosial berdasarkan karakteristik ruang, membandingkan persamaan dan perbedaan suatu lokasi berdasarkan kondisi alam dan posisi penduduknya, menganalisis perubahan karakteristik lokasi dari waktu ke waktu berdasarkan aspek fisik dan sosial. Berkenalan dengan lingkungan sekitar. Ketika awal penciptaan makhluk hidup, lingkungan mempengaruhi di mana perkembangan bumi kita sudah stabil dan dapat ditempati dengan baik oleh makhluk hidup. Berkenalan dengan alam. Tahukah kalian bahwa dunia sudah memiliki usia kurang lebih 2.500 juta tahun? Awalnya, bumi merupakan gas panas yang memutar pada porosnya, kemudian berangsur-angsur menjadi memadat dikarenakan suhunya makin menurun, dan bersamaan itu terbentuklah kulit bumi yang semakin lama semakin menebal, dengan bagian dalam masing-masing masih empuk, berbentuk lumpur berpijar hingga sekarang, yang disebut dengan lahar. Proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman, antara lain zaman arkaikum, zaman primer, zaman sekunder, dan zaman hidup baru. A. Zaman arkaikum merupakan zaman tertua, belum ada kehidupan. Bumi masih berupa bola panas yang berputar pada porosnya. B. Zaman paleozoikum. Pada saat ini suhu bumi semakin mendingin, terjadi sekitar 200-300 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan sudah ada. Hewan kecil tidak bertulang punggung, jenis ikan, jenis ganggang, atau rumput-rumputan yang akan mati kemudian akan membantu menjadi. Iklim berubah-ubah. C. Zaman Mesozoikum. Zaman yang terjadi 65-200 juta tahun yang lalu. Saat ini mulai muncul pohon-pohon besar dan hewan-hewan besar seperti dinosaurus, brontosaurus, tyrannosaurus. Di akhir zaman ini, mamalia, hewan menyusui, mulai ada. Saat itu suhu bumi masih belum stabil. D. Zaman hidup baru. Zaman ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang terbagi lagi menjadi Pliosen, Eosen, Oligocene, Miocene, Pliocene, dan Pleistocene. Berkenaan dengan perubahan alam karena peranan manusia. Alam yang begitu asri mulai mengalami perubahan setelah ada interaksi dengan manusia. Keinginan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara yang mengakibatkan berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara sehingga kualitas udara atau air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan tersebut adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Berkenalan dengan masyarakat. Di Indonesia, lingkungan masyarakat sangat beragam. Keragaman tersebut hanya bisa disatukan dengan interaksi antar sesama atau disebut interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok akan mengikat hubungan yang saling tidak mengenal menjadi saling mengenal. Pengertian interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial akan melakukan interaksi dengan manusia lain, disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis berkaitan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok lain, atau individu dengan kelompok lain. Tak jarang jika seseorang akan kesulitan bertahan hidup tanpa interaksi sosial dengan individu lain. Syarat interaksi sosial. Menurut John Lewis Guilin, interaksi akan terjadi jika memenuhi syarat, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Bentuk interaksi sosial terdiri dari interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif. Bentuk-bentuk interaksinya: A. Kerjasama, B. Akomodasi, C. Akulturasi, D. Asimilasi. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi yang lebih mengarah pada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok, terdiri dari beberapa jenis, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik sosial. Terima kasih, demikianlah materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.